Kita coba sedikit ngobrol-ngobrol apa kegiatan terakhir dari Andrea Hirata, dan ada bocoran bahwa dirinya saat ini sedang membuat sesuatu di Jerman. Kita langsung saja sama Mas Andrea Hirata. Halo Mas, apa kabar? Halo. Bang Andre, sehari-hari sekarang apa Mas selain tentu saja menulis buku? Nah, ada bocoran atau perkembangan baru? Insya Allah bulan depan akan diterbitkan novel kedua saya di Jerman, judulnya Der Träumer. Itu hasil kerja selama 4 tahun ya, alhamdulillah akhirnya terbit juga. Dan untuk di Indonesia insya Allah juga bulan depan saya akan menerbitkan novel ke-9, ini judulnya Ayah. Jadi itulah kegiatan kesibukan beberapa waktu terakhir. Mas Andrea ini kan sebagai penulis, kira-kira kalau Mas Andrea pengen sharing ke pemirsa ini, apa sih kiat Mas Andrea ini bisa menulis novel bisa sebagus itu? Ya, menulis ada sisi teknis, ada sisi non teknis. Ya, sisi teknis bisa dipelajari ya, gampang gitu. Kita belajar bagaimana menulis, kita belajar bagaimana ingin menyampaikan sesuatu pada pembaca. Namun kadang-kadang kayak penulis-penulis muda suka lupa sisi non teknis. Ya. Yang pertama-tama passion, benar-benar gairah menulis itu kuat, sehingga karena menulis itu memerlukan endurance. Karena makanya banyak sekali kita temui anak-anak muda menulis sehalaman 2 halaman, wah writer's block, baru 2 halaman udah writer's block, gimana? Kamu udah 5 bab baru writer's block baru ini, itu kelihatan banget gitu bahwa tidak punya passion, tidak punya kekuatan yang benar-benar. Pokoknya kalau nggak nulis saya nih ada yang kurang. Gatel gitu ya? Nggak ada gatel. Kalau nggak nulis ada yang nggak lengkap. Nggak lengkap gitu. Harus segitu di situ dulu deh gitu, karena teknisnya itu bisa gampang. Kita bertanya pada penulis-penulis senior, saya pun selalu masih belajar bertanya kepada saya beruntung mendapat guru yang bagus ya di Amerika, jadi saya bisa selalu bertanya dan saya perhatikan itu mudah saja. Nah, yang susah itu memang menimbulkan passion ini. Siapa yang menginspirasi Anda sebenarnya? Kalau penulis banyak ya, banyak sekali. Jadi karena saya dari sejak saya mulai menulis 9 tahun yang lalu ya, saya bertekad untuk menghabiskan baca novel paling enggak 3 novel setiap minggu. 3 novel setiap minggu? Iya, jadi novel apa aja tuh? Oh, macam-macam. Jadi ya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Saya bisa sedikit bahasa Perancis. Kadang-kadang saya baca novel dalam bahasa Perancis juga. Tapi itulah. Jadi kalau ditanya inspirasi, saya bingung. Mesti di breakdown lagi. Misalnya inspirasi bagaimana menulis dengan memiliki sense of humor yang baik, saya akan mengatakan Antonio Scarmeta. Bagaimana menulis apa yang disebut dengan creative non-fiction, saya akan mengatakan saya terinspirasi oleh Truman Capote yang menulis infografi. Kalau menulis cultural, saya akan mengatakan bahwa macam-macam. Kalau menulis tentang budaya di Indonesia, saya akan mengatakan inspirasi saya Pak Ahmad Tohari, dia yang menulis Langgeng Duku Paru. Kalau menulis ingin sedikit puitik, saya akan mengatakan guru saya adalah Profesor Sapardi Djoko Damono. Macam-macam ya, susah ya kita. Banyak. Oke Mas, mungkin ada sedikit saran Mas buat pemirsa yang kira-kira ingin nih setidaknya mendekati atau nggak mungkin untuk melejit seperti Andrea Hirata ini, tapi bagaimana pesan singkat untuk mendorong mereka ini supaya ya bisa menulis dengan baik? Ya, pertama-tama riset memang. Jawaban klise, jawaban klasik. Ya, riset. Komitmen pada riset. Banyak penulis muda menghabiskan demikian banyak waktu. 90% waktu untuk menulis, hanya 10% untuk riset. Coba itu dibalik. 10% untuk menulis, 90% riset. Ya, pasti nggak akan pernah menemukan yang namanya writer's block. Karena saya menerapkan itu. Saya menggunakan 10% waktu saya untuk menulis dan 90% untuk riset. Jadi ketika duduk, saya udah tahu apa yang harus saya lakukan.
saya tidak lagi mereka-reka karakter ini akan diapakan, akan gimana, dia akan bagaimana. Ketika saya menulis, karena udah selesai duluan. Saya mau. Jadi satu buku itu bisa berapa lama? Maka kalau ditanya menulisnya, saya selalu hanya dalam hitungan minggu ya. Laskar Pelangi itu 3 minggu saja. Saya nulis novel pada bulan itu cukup tebal, saya rasa cuma 9 hari. Tapi riset ke belakangnya bertahun-tahun. Yang dari kata tadi yang di Jerman tadi bisa di Ya, di zaman itu ya akan diterbitkan oleh penerbit Hansa Publishing di Jerman. Saya beruntung dalam bahasa Jerman dulu. bahasa Jerman. Saya harap novel ini akan mendapat kesempatan untuk terbit di banyak negara seperti Laskar Pelangi. Doa mudah-mudahan ada kesempatan itu. Mudah-mudahan penerbit ternama di berbagai negara lainnya juga tertarik seperti dengan Laskar Pelangi waktu itu. Mudah-mudahan bisa jadi film-film lagi. Ya, mudah-mudahan ya bisa jadi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Telah berbicara bersama saya. Ya pemirsa,